Halo, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah ucapan dari 1400 tahun yang lalu bisa sampai ke kita hari ini dengan akurat? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng proses detektif yang luar biasa di balik klasifikasi hadis, terutama yang kita kenal sebagai hadis lemah. Coba dibayangin, gimana caranya kita bisa yakin kalau satu info itu asli setelah melewati ribuan orang selama belasan abad. Ini kan kayak main bisik berantai versi super raksasa yang pesannya bisa melenceng di tengah jalan. Nah, inilah tantangan super besar yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh para ulama zaman dulu. Dan untuk menjawab tantangan itu, mereka nggak cuma modal ingatan. Mereka menciptakan sebuah sistem verifikasi yang, wow, telitinya bukan main. Sistem inilah yang kita kenal sebagai mustalah al-hadis. Ini bukan sekedar ilmu biasa, tapi benar-benar kayak benteng intelektual yang dibangun buat menjaga kemurnian ajaran Nabi. Oke, tulang punggung dari setiap hadis itu adalah isnad. Anggap aja ini kayak rantai bukti di dunia forensik. Isnad ini melacak setiap orang yang terlibat dalam penyampaian berita, dari yang nulis di buku sampai ke orang yang dengar langsung dari Nabi. Jadi kalau isnadnya nggak nyambung, laporannya ya dianggap nggak punya dasar. Nah, kalau isnad itu siapa saja yang menyampaikan, kita punya pasangannya, yaitu maten, alias isi atau teks hadisnya. Para ulama itu nggak cuma ngecek rantai orangnya, tapi juga menganalisis isinya. Teksnya masuk akal nggak? Bertentangan nggak sama Al-Quran atau hadis lain yang sudah pasti sahih? Jadi dua-duanya, isnad dan maten, harus lolos ujian yang super ketat. Jadi, setelah semua proses pemeriksaan itu, gimana nasib sebuah riwayat? Nah, para ulama punya sistem ranking atau peringkat yang canggih banget. Yuk kita lihat kategorinya. Secara garis besar, ada 3 level utama. Yang pertama, sohih. Ini adalah standar emas, paling otentik. Terus ada hasan, level di bawahnya, yang dianggap baik dan bisa diterima. Nah, yang terakhir ada do'if atau lemah. Dan inilah yang bakal jadi fokus utama kita. Nah, ini kuncinya. Supaya bisa dapat label sahih atau level tertinggi, sebuah hadis itu harus lolos 5 syarat yang super duper ketat. 1. Rantainya harus nyambung dari awal sampai akhir. 2. Semua orang di dalam rantai itu harus jujur dan berintegritas. 3. Ingatan mereka harus presisi. 4. Isinya nggak boleh aneh atau bertentangan. Dan 5. Nggak boleh ada cacat yang tersembunyi. Kelima syarat ini harga mati. Terus, gimana ceritanya kalau ada satu saja dari kelima syarat tadi yang nggak terpenuhi? Nah, disinilah sebuah hadis mulai masuk ke kategori daif, alias lemah. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Kata lemah di sini nggak otomatis berarti palsu atau hoaks ya. Ini lebih ke istilah teknis yang artinya keaslian hadis ini nggak bisa diverifikasi 100%. Gampangnya, ada keraguan dalam rantai buktinya. Oke, sekarang ayo kita jadi detektif. Kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih sebenarnya penyebab sebuah hadis itu bisa divonis lemah? Para ulama udah memetakannya dengan sangat rinci. Intinya, semua kelemahan itu bisa dikelompokkan ke 2 biang keladi utama. Yang pertama, ada masalah di rantainya sendiri, ada yang putus di tengah jalan. Dan yang kedua, ada masalah di salah satu perawinya. Bisa jadi karakternya yang diragukan, atau daya ingatnya yang bermasalah. Contoh rantai putus yang paling sering dibahas itu hadis mursal. Ini terjadi waktu seorang tabi'in, yaitu murid dari sahabat Nabi, bilang dia dengar langsung dari Nabi. Padahal kan tabi'in ini nggak pernah ketemu Nabi. Artinya ada satu mata rantai yang hilang, yaitu si sahabat. Nah, selain mursal, ada juga jenis lain kayak munqati kalau putusnya di tengah, atau mudal kalau yang hilang 2 orang atau lebih. Banyak banget jenisnya. Oke, sekarang gimana soal perawi yang bermasalah? Nah, disinilah ada satu cabang ilmu yang menurut saya keren banget. Al-jar wal ta'dil. Artinya secara harfiah itu mencacatkan dan memvalidasi. Para ulama ini benar-benar melakukan background check super mendalam terhadap ribuan perawi buat menilai kredibilitas mereka. Jadi cacat seorang perawi itu bisa detail dari 2 sisi. Sisi pertama soal integritas atau karakternya. Apa dia pernah ketahuan bohong? Apa dia suka berbuat dosa terang-terangan? Atau bahkan siapa dia ini kok nggak dikenal? Sisi kedua soal kapasitas otaknya. Apa ingatannya jelek, sering salah fatal, atau orangnya teledor? Dan yang luar biasa, para ulama ini nggak cuma bilang dia lemah atau dia kuat. Mereka punya level-level penilaiannya. Dari yang paling ringan, kayak dia nggak terlalu kuat, sampai yang paling parah, seperti dia ini pembohong besar. Ini menunjukkan betapa presisi dan seriusnya mereka dalam menilai setiap individu dalam rantai hadis.
Oke, setelah semua detail teknis ini, mungkin kamu bertanya-tanya. Jadi, so what? Apa gunanya semua ini? Kenapa ini penting banget buat dibahas? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah hadis yang udah dicap daif itu artinya jadi sampah? Nggak ada gunanya sama sekali dan harus kita buang? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Para ulama sepakat ada aturan mainnya. Hadis lemah itu boleh dipakai, tapi hanya untuk motivasi berbuat baik atau cerita-cerita inspiratif. Nggak boleh sama sekali dipakai untuk menetapkan hukum halal haram. Syarat lainnya, kelemahannya itu nggak boleh parah banget. Maksudnya, kalau perawinya udah dicap pembohong, ya hadisnya auto ditolak. Dan terakhir, isinya harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum agama yang sudah kokoh. Pada akhirnya, semua sistem yang kelihatan rumit ini punya satu tujuan yang sangat mulia, menjaga kemurnian ajaran yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah filter raksasa yang dibangun di atas pondasi kehati-hatian dan tanggung jawab intelektual yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah renungan terakhir. Di zaman kita sekarang yang dibanjiri hoaks dan disinformasi di mana-mana, apa ya yang bisa kita petik dari semangat verifikasi, cek dan riset sumber, serta kehati-hatian intelektual yang ditunjukkan oleh para ulama hadis berabad-abad yang lalu? Mungkin ada pelajaran yang sangat berharga di sana untuk kita semua.